Ketika Intan mengucapkan kata kumpul kebo, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan perlahan. Cleaning service, seorang wanita parubaya dengan sapu dan ember di tangan, masuk ke ruangan. Dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan menatap Intan serta Bara dengan tatapan aneh. Intan merasa wajahnya memanas karena malu, menyadari bahwa percakapan mereka telah didengar oleh orang lain. Dia berusaha menutupi kebingungannya dengan berbicara cepat. Jadi kebo-kebo kamu yang ada di kampung sudah kumpul. Jadi arisan kebonya mama kamu yang menang. Bara menatap Intan dengan aneh. Intan mengerjapkan sebelah matanya, memberikan kode isyarat pada Bara agar cepat tanggap bila mereka harus mengalihkan tema percakapan. Namun wanita parubaya tersebut masih memandang mereka dengan tajam, seakan tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan Intan. Dia bercanda, Bu, kami hanya bercanda. Wanita itu mengangguk ragu. Baiklah, saya akan membersihkan ruangan ini. Kalau ada yang diperlukan, tolong beritahu saya. Setelah cleaning service itu pergi, Intan dan Bara saling bertatapan, merasakan rasa lega karena berhasil mengalihkan perhatian wanita tersebut. Bisa-bisanya kamu bilang mamaku dapat arisan kebo. Ya bisa aja sih, namanya arisan mah bebas kan. Dan kita harus berhati-hati. Orang lain bisa salah paham kan, makanya aku tadi ngomong kayak gitu. Aku yang salah. Sudah jelas kamu tadi ngomong kayak gitu. Kumpul kebo, kamu yang ngomong. Aku gak salah dengan apa yang aku omong. Tinggal bersama itu kan namanya kumpul kebo. Gue gak mau, jangan macem-macem sama gue. Gue itu udah kebal, gue gak akan bisa ketipu sama lo. Gue yakin pasti lo bakalan ngajak yang enggak-enggak kan. Tinggal di rumah lo, terus gue bakalan jadi gundik lo, gitu kan? Aku serius tentang opsi yang tadi aku tawarkan. Tinggal bersama bisa menguntungkan kita berdua. Dan kamu salah paham. Tinggal bersama yang aku maksud bukan kumpul kebo kayak gitu, tapi hanya tinggal bersama. Maksud kamu bagaimana? Aku butuh seorang untuk membantu pekerjaan di rumahku. Aku lihat kamu sudah tidak punya pekerjaan dan luntang-lantung di jalan. Jadi untuk sementara kamu bisa tinggal gratis di rumahku dengan membantu pekerjaan rumah. Kamu juga akan mendapatkan bayaran 2 juta sebulan untuk upah mengurus pekerjaan rumahku. Uang itu langsung aku masukkan untuk mencicil uang kamu di aplikasi Happy Jol. Jadi maksudnya aku jadi pembantu kamu gitu? Bara mengangguk tegas. Tapi aku gak mau kalau gajian semuanya dibuat nyicil utang di aplikasi. Utang harus dibayar, sudah dikasih keringanan, solusi, malah tetap ngeles. Gak ada itikat baiknya sih. Bukannya gak ada itikat baiknya, tapi aku gak mau bayar utang ke pinjol ya karena aku gak pernah pakai uang itu. Aku gak akan bayar. Aplikasi gak mau tahu uangnya kamu yang pakai atau enggak. Yang aplikasi tahu cuma data yang ada di servernya adalah data-data kamu. Nomor KTP kamu, wajah kamu, dan uang yang dicairkan masuk ke rekening kamu. Ya, memang aku cek mutasi bank mobile. Ada dana masuk dari sumber tak dikenal. Tapi ternyata uang-uang tersebut langsung ditransfer oleh seseorang. Kok bisa ditransfer oleh seseorang? Dia tahu dong nomor PIN mobile atau ATM kamu. Ya dia tahu. Dia adalah pacarku. Namanya Andi. Aku ditipu habis-habisan oleh dia. Dan juga sahabatku pasti ikut andil dalam penipuan yang menjebakku ini. Padahal aku sangat percaya dengan mereka. Sejenak suasana menjadi hening dan lebih tenang. Bara memandangi wajah Intan yang termenung menyesali kebodohan dan juga keteledorannya. Jadi kamu harus ngerti kalau aku ini ditipu. Tetap gak bisa. Intan Mutiara Permatasari. Aplikasi itu gak bakalan mau tahu kamu dijebak atau kena tipu. Yang mereka tahu kamu harus bayar. Aku gak ada uang. Lah, tadi solusi aku gimana? Aku kasih gaji 2 juta dan uang gaji itu langsung dipakai buat nyicil utangnya. Kerjaan di rumahku gak berat, cuma masak, nyapu, ngepel, siram tanaman. Kalau sudah selesai, kamu boleh istirahat. Kelebihan jadi pembantu di rumahku, kamu bisa punya tempat tinggal gratis tanpa harus bayar biaya sewa. Makan gratis, wifi ada, gak usah bayar tagihan listrik dan air. 2 juta bersih mah udah bagus itu. Memang dengan kondisi kayak kamu gini, mau cari kerja di mana? Mana duit cuma sisa 1.100.000 doang kan? Mau dipakai nyewa motel juga paling duit segitu cuma bisa untuk 3 malam. Intan tersenyum sinis sambil berkata,
Apal bener ya tarif motel. Sudah sering nginep di sana ya? Bara kembali menatap sinis. Sudah, mau apa enggak? Begitu aja ribet. Kamu mau atau enggak solusi yang aku tawarin ini nih? Karena aku juga nggak mau dapat review buruk dalam penagihan ke nasabah bermasalah. Aku harus bisa buat nasabah yang susah bayar jadi bayar. Ngerti nggak? Kerjaan gue juga dipertaruhkan di sini. Intan memikirkan saran Bara dengan hati-hati. Meskipun ide itu terdengar aneh pada awalnya, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memang membutuhkan tempat tinggal dan juga makan gratis plus wifi. Dan mungkin tinggal bersama Bara bisa menjadi solusi yang masuk akal. Aku akan memikirkannya, tapi kita harus membuat kesepakatan yang jelas dan mengatur batas-batasnya. Tentu, kita harus membuat kesepakatan yang adil bagi kita berdua, dan aku akan menghormati batas-batas yang kita sepakati. Kemudian keduanya melanjutkan percakapan mereka tentang perjanjian yang akan mereka buat untuk tinggal bersama. Walau kerja jadi pembantu kamu, aku mau kalau aku tetap boleh cari kerja di luar. Kenapa harus cari kerja di luar? Kalau kamu kabur gimana? Tentu aku akan bertanggung jawab dan tidak akan kabur begitu saja. Gak mungkin juga aku kabur tanpa membawa pakaian-pakaian dan barang-barangku. Aku butuh kesempatan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minatku. Apalagi gajiku semuanya untuk bayar cicilan pinjol. Aku juga butuh uang untuk kebutuhan hidupku. Walau makan dan tempat tinggal juga wifi sudah dapat gratis di rumahmu. Aku mengerti. Kita bisa membuat kesepakatan tentang itu. Terima kasih. Bara mengangguk. Raut mukanya datar tanpa ekspresi. Ia mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat. Deal? Deal. Oke, kita sepakat. Oke, kapan aku bisa bekerja di rumahmu? Kamu bisa bekerja dan tinggal di rumahku kalau sudah diperbolehkan oleh dokter keluar dari rumah sakit. Kesehatan siapapun adalah prioritas utama untukku. Terima kasih Bara, aku akan segera memberitahumu begitu aku mendapatkan izin dari dokter. Kamu tidak perlu memberitahuku, karena aku akan menemanimu di sini. Hah? Kamu ngelakuin ini karena takut aku kabur gitu? Aku harus antisipasi. Lagi pula kayaknya kamu akan segera cepat pulih. Aku yakin besok sore pun dokter sudah membolehkanmu pulang. Intan tidak menjawab, ia hanya menghela nafas panjang dan dalam. Lalu menghembuskannya perlahan. Sebetulnya yang ia inginkan adalah pulang ke rumahnya sendiri.